Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji UKIM, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 di MTS Al-Waton, Larangan Pereng, Peragaan Sumeneb. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan nomor induk mahasiswa 252093652. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 MTS Al-Waton pada mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya akan mengabsen kalian dulu. Ahmad Maulidi Badrus Samsi, Alvin Niam, Halimatus Solihah. Untuk selanjutnya ya, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya ya, kita akan membahas tentang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Ya, untuk sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu tentang materi sebelumnya. Ada yang tahu tentang apa materi sebelumnya? Mad tabi'i. Baik. Apa yang dinamakan mad tabi'i? Siapa yang mau jawab? Silakan Yusril. Ya, mad tabi'i itu sama dengan mad asli. Bukan untuk Yusril. Selanjutnya, ada berapa huruf mad tabi'i? Ya, silakan Raffi. Alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Bukanan untuk Raffi. Selanjutnya, bagaimana cara membaca mad tabi'i? Ya, Pak. Silakan Alvin. Dipanjangkan 2 harakat atau 1 alif. Ya, dipanjangkan 2 harakat atau sama dengan 1 alif. Bukanan untuk Alvin. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Tujuan kita adalah peserta didik mampu memahami, membedakan dan mempraktikkan hukum bacaan mad wajib muttasil, menunjukkan keseriusan cinta dalam setiap detail bacaan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami, membedakan dan mempraktikkan hukum bacaan mad jaiz munfasil serta membandingkannya dengan mad wajib muttasil sebagai penyempurna ilmu cinta pada Al-Quran. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, untuk kalian lebih semangat, lebih fokus,
Mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri anak-anak. Silakan kalian lakukan dengan kompak ya. Kita melakukan tepuk-tepuk. Jadi kita mulai. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Oke, karena materi kita hari ini tentang mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil, saya mau bertanya terlebih dahulu. Apa itu mad wajib mutasil? Siapa yang tahu? Silakan, ini. Ya, bagus. Tepuk tangan Kak ini. Kemudian pertanyaan kedua, apa itu mad jaiz munfasil? Siapa yang mau jawab? Silakan Syifa. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Syifa. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita perhatikan tilawah Al-Quran. Surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Silakan kalian perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Nah, sekarang Bapak akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang pelajaran hari ini. Ya, menurut kalian, apakah bacaan panjang pendek dalam video tersebut sudah sesuai dengan kaidah tajwid? Silakan Ana. Sesuai karena ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Ya, sudah sesuai karena ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Ya, tepuk tangan untuk Ana. Nah, sekarang Bapak akan meminta kalian untuk membacakan ayat pendek yang ada di depan. Bapak, saya minta Ahmad Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya, terima kasih untuk Ahmad Basir. Jadi ketika kalian itu membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, itu merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah dalam membaca Al-Quran. Baik anak-anak, untuk selanjutnya pembagian kelompok diskusi. Kita akan berdiskusi hari ini tentang suatu persoalan di mana persoalan itu real, yaitu persoalan tentang salah seorang yang mengikuti kegiatan tuntas baca Al-Quran yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun ini. Namun beliau itu kurang pancas atau kurang fasih dalam membaca Al-Quran. Nanti kita saksikan video tersebut. Namun sebelumnya saya akan membagi kelompok diskusi ya. Nah, silakan
mengikuti ya kelompok yang saya tampilkan ini. Kelompok 1 Muhammad Basir, Tajus Sarofi, Alvin Niam, dan Dendi Aditya. Ya silakan kamu. Mungkin kelompok 1 ya pindah. Untuk kelompok 2-nya perhatikan Maulida Nur Aini, Asiwatul Maufiroh, dan Khotimatul Husna. Kelompok 3 Khairatin Naimah, Lailatus Sa'adah, Nurul Fadilah, Kalimatus Sholihah. Kemudian kelompok 4 Ahmad Maulidi, Badrul Samsi, Nabil Arifai, Yusril Ma'arif, Vicky Hercules. Baik, selanjutnya, sebelum kita memulai diskusi, ya kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang nagom tajwid. Mohon perhatikan dan ikuti nagom ini. Ada dua jenisnya, marilah kita temukan semuanya. Pertama najwid, hasil namanya berdua najwid, hasil namanya kita. Tapi ini pertemuan masih tetap dalam satu kalimatnya. Mutasil hukum bacaannya, maka wajib panjang cara membacanya. Bila ini bertemuannya, sudah tidak dalam satu kalimatnya. Majelis mutasil hukum bacaannya, lebih baik panjang cara membacanya. Majelis mutasil namanya, jangan sampai salah hukum bacaannya. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan membagikan LKPD kepada kalian untuk bahan diskusi. Silakan kalian bagi tugas, ya. Namun terlebih dahulu kita perhatikan dulu. Nah, ini bentuk kelompok sudah ya tadi. Kemudian tentukan pembagian tugas. Jadi setiap kelompok kalian bagi tugasnya. Ada yang bertugas menulis, kemudian baca LKS-nya, baca buku modulnya. Kemudian ada yang sebagai penyaji nanti ketika mempresentasikan ke depan. Silakan kalian nanti amati video yang akan saya tampilkan ini, kemudian kalian catat yang penting-penting, kalian identifikasi masalah apa yang terjadi dalam video tersebut. Kemudian kalian jangan lupa bacaan yang mengandung mat kalian tandai atau kalian catat, tulis. Kemudian nanti diskusikan kepada teman dekatnya, kelompoknya, kemudian catat hasil diskusi di dalam LKPD-nya, kemudian nanti saya minta kalian menyampaikan di depan setiap kelompoknya. Baik, perhatikan tayangan video tilawah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang ini berisi tentang bacaan seseorang yang saya sampaikan tadi. Dia itu mengikuti program TBK, tuntas baca Quran. Namun beliau itu belum fasih dalam membaca Al-Quran. Silakan kalian amati, catat bagian mana yang keliru ataupun yang kurang pas menurut kaidah ilmu tajwid. Silakan perhatikan ya.
Cukup ya? Oke, sekarang kalian diskusikan dengan teman-teman kalian sebagaimana yang saya perintahkan tadi. Kalian diskusi tentang pembacaan ayat tadi itu. Silakan berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi. Apanya? Ya. Nah, nanti kamu mencari jawabannya, itu diisi, kemudian dicari dalam Al-Quran juga ya. Silakan, ya dilanjutkan. Jangan lupa isi namanya, kemudian ya nama-nama kelompoknya itu. Ada yang mencari di dalam Al-Quran, kemudian kalian cari di sumber bukunya itu Al-Quran hadis. Ya, ini isi nama siapa saja, kelompokmu itu terdiri dari siapa saja, kelas, kemudian materi kita hari ini itu tentang mat wajib mutasim dan majelis. Ini tanggal. Silakan. Ya, silakan ditulis. Mana? Surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, sudah ya? Sudah ya? Ya, baik. Silakan kalian rapikan dulu tulisannya, kumpulkan catatan-catatan. Nah, sebentar lagi saya minta kalian untuk mempresentasikan ke depan. Baik, dipersilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Persilakan. Siapa kelompok 1? Di sini Ahmad Basir, ya, silakan. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Tajus Syarofi, dan Muhammad Basir, Alvin Naim, dan Dendi Adia. Alvin Niam akan membahas tentang mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil terjadi apabila huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Ciri utamanya adalah adanya huruf mat, alif, waw, atau ya yang langsung bertemu dengan hamzah. Panjang bacaan mat wajib mutasil adalah 4 sampai 5 harakat. Kami akan mempraktikkan membaca ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 26 yang mengandung mat wajib mutasil untuk menunjukkan panjang bacaan yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sebagai penutup, kami dari kelompok 1 menyampaikan bahwa mat wajib mutasil harus dibaca panjang 4 sampai 5 harakat karena huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Membaca mat ini pendek dapat mengurangi kesempurnaan bacaan Al-Quran.
Mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan, dipersilahkan. Ya, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Ana. Apa yang dimaksud dengan huruf mad bertemu dengan satu kata? Apa yang dimaksud dengan huruf mad bertemu dalam satu kata? Silakan dijawab. Apa yang dimaksud dengan huruf mad bertemu dengan satu kata? Belum tidak bisa dengan kata yang lain. Contohnya adalah bahasa Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 terdiri atas saya sendiri, Maulidat Aini, Syafiyah Husna, dan Asyafin Alfiro. Kami akan membahas tentang majais mufasil. Majais mufasil terjadi apabila huruf mad bertemu dengan hamzah, tetapi berada pada kata yang berbeda. Ciri-cirinya huruf mad berada di akhir kata, sedangkan hamzah berada di awal kata berikutnya. Panjang bacaan majais mufasil adalah 4 sampai 5 harkat. Kami akan mempraktikkan membaca ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 2 yang mengandung majais mufasil agar terlihat jelas panjang bacaan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Sebagai penutup, kami dari kelompok 3 menyimpulkan bahwa majais mufasil harus dibaca panjang 4 sampai 5 harkat. Walaupun huruf mad dan hamzah berada di kata yang berbeda, membaca mad ini terlalu pendek akan membuat bacaan kurang tartil, pemahaman dan latihan tajwid sangat diperlukan. Mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan, disilahkan. Ya, dipersilakan kepada Basir. Tadi kalian menjelaskan bahwa majais mufasil terjadi apabila huruf mad bertemu dengan hamzah, berada pada kata yang berbeda. Apa maksudnya? Maksudnya huruf mad dan harus hamzah itu terpisah, bukan berkumpul dalam satu kata. Contoh, ila amwalikum. Dia terpisah, tidak terkumpul dalam satu kata. Artinya ada dua kata, bukan satu kata seperti mad wajib muttasil. Ya, Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah melakukan kegiatan diskusi hari ini, yaitu tentang persoalan yang sudah saya tampilkan tadi yang berupa video pembacaan surah Al-Hujurat ayat 11. Baik, kalian sudah berdiskusi dengan baik, kemudian ada kerjasama yang baik antar teman, sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan refleksi. Ya. Refleksi yang pertama, apa hal baru yang kalian pahami tentang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil? Siapa yang mau jawab? Silakan kepada Khairatin Naimah. Setelah saya mengikuti pembelajaran tadi, saya baru sadar bahwa letak hamzah dalam satu kalimat atau terpisah itu sangat menentukan jadi semat. Kalian sudah memberikan refleksi pada hari ini. Untuk selanjutnya, ya, kita akan menyimpulkan materi yang tadi, yaitu tentang pembahasan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Apa itu mad wajib muttasil? Yaitu mad tabi'i ketika bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata itu disebut mad wajib muttasil.
fasil. Dan panjangnya wajib dibaca 4 sampai 5 harakat. Contohnya faulaika. Jadi 5 harakat, 5 ketukan. Tet 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 tet, atau 4 saja. Tet 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 tet. Nah, gitu. Sedangkan mad jaiz munfasil yaitu setiap mad tabi'i, baik itu alif ataupun waw ataupun ya, ketika bertemu dengan huruf hamzah di lain kata, maka itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Contohnya asa ayyakuna. Jadi ada 2 kata, asa dan an. Matnya ada di kata asa, kemudian huruf hamzahnya ada di kata an. Jadi berbeda kata, makanya disebut dengan munfasil, yaitu berpisah. Baik, terima kasih anak-anak. Cukup sampai di sini pembelajaran kita. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal-soal ini sebagai asesmen akhir untuk mengukur kemampuan kalian setelah mempelajari tentang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Sudah selesai anak-anak? Silakan dikumpulkan. Sudah dikasih nama ya? Ya. Mana punya Dendi? Tadi, Pak. Ya. Ya baik, nah, kalian sudah mengerjakan asesmen sumatif ya sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan akhir kalian. Ya. Baik, setelah saya perhatikan ya hasilnya sudah ya cukup baik anak-anak. Berarti kalian sudah memahami materi tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Kalian luar biasa sudah melakukan diskusi, presentasi, jadi kerjasama yang baik. Bapak sebelum menutup pelajaran akan memberikan motivasi kepada kalian. Silakan kalian di rumah membaca Al-Quran itu dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid yang sudah kalian pelajari, terutama yang berkaitan dengan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Kalian bisa berkonsultasi dengan guru TPK kalian atau guru diniyah kalian atau guru di pondok pesantren kalian. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wabil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.